Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3774, 3775, 3776. Tuan Chen, apa ini? Melihat batang logam di tangan Dev, Binglu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini detektor, di mana ada batu kutub. Medan magnetnya akan semakin kuat dan batang logam akan bereaksi. Tempat ini terlalu besar. Jika kita terus mencari seperti ini, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kalian membawa detektor dan saya akan mencari sendiri. Tapi jangan terlalu jauh, jarak maksimal 100 mil saja. Sehingga jika kalian dalam bahaya, saya bisa memberikan bantuan kapan saja. Dev memberikan tongkat detektor dan beberapa slip giok transmisi suara kepada Binglu. Tuan Chen, berhati-hatilah. Karena orang-orang dari keluargamu mencari Anda kemana-mana. Binglu memperingatkan Dev. Dev mengangguk lalu pergi. Binglu dan yang lainnya juga mulai mengambil tindakan, mencari batu kutub kemana-mana. Tidak lama setelah mereka berpisah, batang logam di tangan Dev bergetar sedikit. Dev sangat senang, saya menemukan batu kutub. Dev sangat bahagia di dalam hatinya, dan perlahan bergerak maju. Batang logam itu bergetar semakin keras, dan perlahan mengubah arahnya. Dev mengikuti petunjuk batang logam dan menjelajah lagi. Setelah berjalan lebih dari 10 mil seperti ini, batang logam itu berhenti bergetar, seolah-olah diserap oleh sesuatu dan berhenti seketika. Dev tahu bahwa ini seharusnya disinilah lokasi batu kutub itu. Namun melihat frekuensi guncangan batang logam tersebut, nampaknya medan magnetnya tidak terlalu besar. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa kecuali tumpukan salju kecil, sepertinya tidak ada apa-apa di sekitarnya. Tidak ada yang pernah melihat batu kutub itu. Jika batu kutub itu tidak besar, pasti sudah terkubur di bawah salju tebal. Bagaimana cara menemukannya? Tepat ketika Dev tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba gundukan salju kecil itu bergerak. Segera setelah itu, monster besar muncul. Astaga, Dev terkejut. Ternyata tumpukan salju ini dibentuk oleh monster-monster yang tergeletak di tanah dan tertutup salju tebal. Terlihat lebih dari selusin monster mengaum ke arah Dev, memuntahkan aliran udara dingin dari mulut mereka. Monster-monster ini tidak menyerang Dev, mereka hanya meraung, seolah menakuti Dev dan mencegahnya mendekati wilayah mereka. Dev melihat lebih dekat dan menemukan ada beberapa batu seukuran kepalan tangan tempat monster-monster ini berbaring. Meskipun batu-batu itu berwarna putih salju, tapi di dalamnya terlihat seperti pola kristal salju. Apakah itu batu kutub? Dev sangat senang. Jika dia tidak melihat dengan cermat, akan sulit menemukannya. Selusin monster-monster ini semuanya memiliki batu seperti ini di bawah tubuhnya. Dev maju beberapa langkah, ingin melihat lebih dekat, tapi ketika selusin monster itu melihat Dev terus bergerak maju, raungan mereka menjadi lebih keras. Aku hanya ingin bebatuan di bawahmu dan tidak ingin melukaimu. Sebaiknya kamu pergi, Dev berkata pada monster-monster itu. Monster-monster ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Dev tidak takut sama sekali bahkan jika dia menghadapi selusin binatang iblis tingkat ke-7 di alam kesengsaraan. Roar, seekor monster memamerkan giginya dan menghembuskan udara dingin ke arah Dev. Tubuh Dev langsung mengeluarkan gelombang panas yang langsung menghalangi udara dingin. Monster itu mulai menyerang dan Dev pun tidak tinggal diam. Terlihat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga dan api berkobar dari pedang pembunuh naga. Sebagian besar monster di sini berkultivasi sistem S. Alasan mengapa mereka memegang batu kutub di bawah tubuh mereka mungkin karena mereka sedang berkultivasi. Hanya saja Dev menggunakan batang logam untuk menemukan tempat ini dan mengganggu kultivasi monster tersebut. Melihat api pamungkas pada pedang pembunuh naga Dev, mata lusinan monster-monster menunjukkan sedikit ketakutan. Tapi mereka tidak melarikan diri, mereka memegang batu kutub di mulut mereka satu demi satu, dan kemudian melancarkan serangan ke Dev. Wus, Dev mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang menakutkan dikombinasikan dengan api, langsung memotong salah satu kepala monster itu. Kepalanya berguling ke tanah, dan batu kutub di mulutnya juga jatuh. Dev melambaikan tangannya, dan batu itu ada di tangan Dev. Batu kutub ini dingin saat disentuh, namun masih mengalirkan sedikit arus listrik, ini pasti pengaruh medan magnet. Melihat rekan mereka terbunuh, semua monster lainnya menjadi gila dan terus bergegas menuju Dev.
Namun, semuanya sia-sia. Monster yang berlari ke depan Dev semuanya menjadi tewas di bawah pedangnya. Batu kutub di mulutnya juga jatuh satu demi satu, dan diambil oleh Dev. Ada lebih dari selusin monster, tetapi hanya satu yang tersisa. Ia memandang Dev dengan ngeri, tidak berani menyerang lagi. Binatang iblis ini perlahan berbaring, menunjukkan penyerahannya, dan bahkan berinisiatif memuntahkan batu kutub dari dalam mulutnya. Melihat ini, Dev melangkah maju, mengambil batu kutub, dan membelai monster itu. Monster itu tetap tidak bergerak dan sangat jinak. Di hadapan yang kuat, hanya ketaatan dan kelembutan mutlak yang bisa menjamin kelangsungan hidup. Sepertinya monster ini sangat pintar. Dev melihat ke arah monster yang jinak itu dan kemudian ke monster yang mati, dan tidak bisa menahan perasaan terharu sebenarnya. Dia tidak memiliki konflik dengan monster-monster ini, semuanya hanya untuk mendapatkan batu kutub. Hal ini terjadi di dunia surga dan manusia. Demi sumber daya dan kepentingan, manusia dapat mengabaikan ikatan keluarga. Belum lagi antara manusia dan monster, tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Dev tidak membunuh monster terakhir. Dia berbalik dan hendak pergi, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti. Karena monster ini dapat menemukan batu kutub dan menggunakannya untuk berlatih, Dev dapat sepenuhnya menggunakan monster ini untuk menemukan batu kutub. Dan dengan mengendarai monster itu, perjalanannya akan jauh lebih mudah. Karena terbang di tempat ini sangat sulit, mengapa tidak mencari hewan tunggangan? Dev berbalik dan berjalan menuju monster itu lagi. Mata monster itu dengan jelas menunjukkan ketakutan. Kamu tidak perlu takut, aku tidak akan membunuhmu. Sekarang bawa aku mencari batu kutub. Setelah aku cukup mendapatkan batu kutub, aku akan melepaskanmu dan memberimu beberapa batu kutub untuk berlatih. Dev berkata pada monster itu. Monster itu memahami kata-kata Dev dan mengangguk penuh semangat. Dev langsung duduk di atas tubuh monster itu. Seluruh tubuh monster itu berbulu, dan terasa hangat saat dia duduk di atasnya. Monster itu membawa Dev, dan setelah berjalan beberapa saat, batang logam di tangan Dev bereaksi lagi. Segera setelah itu, monster itu menggunakan cakarnya yang besar untuk mengupas salju, memperlihatkan beberapa batu kutub seukuran kepalan tangan di bawahnya. Dev melemparkan batu kutub itu langsung ke dalam ring penyimpanan. Dengan cara ini, dengan monster ini, Dev menemukan semakin banyak batu kutub, jumlahnya sudah ratusan, dan dia sangat nyaman duduk di atas monster itu. Namun, Dev belum menemukan tambang batu kutub. Bagaimana dia bisa menemukan sejumlah besar batu kutub yang bisa digunakan oleh istana Guanghan? Namun sepertinya monster ini tidak mengetahui di mana letak batu kutub dalam jumlah besar. Suatu hari telah berlalu seperti ini. Dev berkumpul kembali dengan Binglu dan yang lainnya. Melihat Dev mengendarai monster, banyak biarawati merasa sangat aneh. Tuan Chen, monster macam apa yang Anda tunggangi? Binglu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, aku terlalu lelah berjalan, jadi aku menangkap satu dan mengendarainya. Dev berkata dengan santai, ini adalah monster beruang salju, monster yang paling umum di daerah kutub. Namun, monster beruang salju memiliki kepribadian yang jinak dan umumnya tidak akan menyerang kecuali mereka sendiri diancam. Saat ini, Lan Yingying berkata, Lan Yingying sebenarnya belum bisa keluar sepanjang hari ini. Dia, seorang gadis besar, ditelanjangi oleh Dev di depan umum, disentuh dan dilihat, dan dia tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Tapi dia juga tahu bahwa Dev tidak bisa disalahkan atas hal ini. Dev juga ingin menyelamatkannya. Ketika Dev mendengar apa yang dikatakan Lan Yingying, memang benar monster beruang salju ini tidak menyerangnya saat itu, tetapi hanya menakutinya hingga membuatnya pergi. Namun Dev lah yang berinisiatif mendekati batu kutub itu, yang menyebabkan konflik. Akibatnya, semua monster beruang salju itu terbunuh. Memikirkan hal ini, Dev merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Bagaimana hasil panenmu? Apakah kamu menemukan batu kutubnya? Dev bertanya. Saya hanya menemukan beberapa batu kutub, bertemu monster sekali, dan 2 biarawati terluka. Binglu menjawab, apakah cederanya serius? Coba saya lihat. Ketika Dev mendengar bahwa biarawati itu terluka, dia berkata, tidak serius, ini hanya luka kulit, kata Binglu. Kamu lihat, dia melepas pakaian dan menyentuh-nyentuh lagi. Siapa yang bisa menoleransi hal itu? Lan Yingying bergumam, dia masih kesal. Setelah mendengar ini, Dev tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Chen, bagaimana hasil Anda? Binglu dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Sepertinya ada ratusan batu kutub, tapi itu tidak banyak. Kita harus menemukan tambang batu kutub untuk mendapatkan jumlah yang diperlukan oleh istana Guanghan. Tetapi jika kita mencari batu kutub satu persatu seperti ini, aku takut kita akan membutuhkan waktu 1 tahun atau lebih. Dev sedikit mengernyit dan berkata, saya pernah mendengar Tuan Istana mengatakan bahwa semakin dekat dengan wilayah yang kacau, semakin banyak batu kutubnya.
Tapi itu sangat berbahaya. Jika kita terseret ke dalam kekacauan itu pasti akan berakhir dengan kematian, kata Binglu. Tidak perlu terburu-buru, hanya kita dan orang-orangmu yang tahu tentang batu kutub ini. Orang lain masih mencari tempat kejatuhan para dewa. Selain itu, batu kutub ini tidak berguna bagi para kultivator lainnya. Mari kita istirahat beberapa jam lalu melanjutkan pencarian. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa ramuan dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Binglu. Biarkan semua orang memakan ramuan ini. Meskipun mereka tidak dapat meningkatkan kekuatannya, mereka dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisik mereka. Binglu meminta semua orang untuk meminum ramuan itu dan mulai beristirahat, sementara Dev duduk bersila dan mempelajari jari abadi. Nenek moyang keluarga Ji berkata pada saat itu bahwa hanya dengan memahami asal mula waktu seseorang dapat melatih jari abadi ini. Tetapi ketika Dev sedang mempelajari jari abadi, dia tiba-tiba menyadari adanya gerakan di cincin penyimpanannya. Dev buru-buru mencari dengan kesadaran spiritualnya, tidak masalah, dan dia hampir mati karena marah. Terlihat binatang kecil penelan langit itu terbangun dan sedang melahap batu kutub. Ketika Dev menemukannya, ratusan batu kutub telah tertelan. Sial, aku berusaha keras untuk menemukan ini, dan kamu memakan semuanya. Keluarkan lagi batu-batu itu. Dev berteriak pada binatang kecil penelan langit itu. Tetapi binatang kecil penelan langit itu sepertinya tidak mendengar apa-apa dan tertidur setelah makan. Dev memandangi binatang kecil penelan langit itu dan tidak berdaya. Tampaknya dia harus memikirkan ulang apakah dia harus menyimpan batu kutub dalam cincin penyimpanan. Nak, mengapa kamu begitu pelit? Kuda tunggangan saya masih kecil. Apa yang salah dengan memberinya makan sedikit? Nanti saat saya pulih dan membangun kembali tubuh emas saya akan mengembalikannya padamu. Saat ini kamu hanya berinvestasi. Tahu apa itu investasi? Nanti, ketika kita sampai di surga, saya akan melindungimu. Batu ajaib dan tanaman obat di surga jauh lebih baik dari batu-batu ini. Melihat Dev marah, Raja Iblis Awan Merah melihat Dev marah dan segera menghiburnya. Dev menghela nafas, tidak berdaya. Bagaimanapun, binatang kecil penelan langit ini menyelamatkan hidupnya, jadi biarkan saja dia makan lebih dari 100 batu kutub ini. Tidak terlalu berguna bagi istana Guanghan, dan sekarang mereka harus menemukan jumlah yang lebih besar. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Dev mengumpulkan semua orang dan mulai mencari di bawah naungan malam. Dev mengumpulkan semua orang dan mulai mencari lagi pada malam hari. Dengan tongkat logam itu, mereka dapat menemukan batu kutub bahkan di malam hari. Namun, Dev dan yang lainnya tidak menyadari bahwa semakin dekat dengan wilayah yang kacau, semakin banyak batu kutub yang mereka temukan. Karena saat itu malam hari, mereka tidak menyadari hal itu. Bersambung.